A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslimku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya kita sudah mendengarkan kajian ayat yang dibacakan oleh salah satu narasumber kita. Kira-kira ada yang tahu nggak ayat tersebut membahas tentang apa? Kalau begitu, mari kita bahas dalam podcast yang satu ini. Halo, ketemu lagi. Sebelumnya kita belum perkenalan ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Safira Zalfa, bisa dipanggil Vira, dan narasumber kita adalah Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uma, bisa dipanggil Sofi. Oke. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang toleransi. Jadi saya akan memberi pertanyaan kepada Mbak Sofi dan juga narasumber lainnya tentang toleransi. Jadi pertanyaan pertama dari saya untuk Mbak Sofi adalah, menurut Anda toleransi itu apa sih? Secara sederhana, toleransi itu dapat diartikan dengan menanggung, menahan, menerima, maupun menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Atau bisa juga diartikan sebagai menghargai keyakinan orang lain walaupun kita tidak sependapat dengan mereka. Terutama dalam lingkup masyarakat terdapat beragam adat kebiasaan, salah satunya agama. Jadi menurut saya toleransi tersebut merupakan kunci utama dalam menjalin kerukunan antar umat beragama. Jika toleransi tersebut tidak ada ataupun dihapuskan, maka akan terjadi konflik antar umat beragama dan terjadi perpecahan antara orang yang satu dengan orang yang lain, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Menurut saya intinya kita itu berusaha menerima keyakinan hati orang lain walaupun pendapat kita sendiri itu tidak sejalan dengan mereka. Ya, jadi intinya kita itu harus saling menghargai apa yang diyakini masing-masing orang ya. Kira-kira untuk tindakan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan terciptanya toleransi, menurut Anda itu bagaimana? Menurut saya kunci utama untuk mencapai adanya kerukunan itu memang toleransi. Nah, untuk mencapai toleransi tersebut harus adanya kesadaran di antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut saling menyadari akan pentingnya kerukunan. Dan selain itu harus juga ada rasa saling menghormati, karena kalau timpang, menurut saya tidak akan terwujud adanya toleransi tersebut. Dan yang terakhir mungkin kita harus saling menerima ya, kalau emang keyakinan orang beda-beda. Jadi ya mau gak mau kita harus punya kesadaran dalam diri kita sendiri, itu menurut saya. Nah, sebelumnya nih Mbak Sofi kan sudah membaca ayat yang pasti teman-teman juga pada nungguin ini ayat apa nih, atau udah pada nebak gitu ya di masing-masing. Bisa Anda jelaskan ayat tersebut membahas tentang apa secara singkat saja? Oh iya, tadi ayat yang saya bacakan merupakan ayat dari Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, siapa nih yang jawabannya benar? Ayo, yang benar siapa nih? Dapat hadiah apa ya? Insya Allah dapat pahala ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana ayat 40 tersebut menjelaskan bahwa ada dua golongan, di mana golongan yang pertama ini merupakan golongan yang sangat mempercayai Al-Quran dan yakin adanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua ini merupakan golongan musyrikin yang tidak mempercayai adanya kebenaran Al-Quran. Dan di ayat 41 tersebut sudah dijelaskan bahwa apa yang kita perbuat tidak akan ditanggung orang lain, dan apa yang orang lain perbuat tidak akan ditanggung oleh kita. Intinya
semua hal yang baik kita lakukan akan kembali kepada kita, yang buruk kembali kepada kita, dan juga sebaliknya. Apa yang orang lain lakukan ya kembali kepada diri mereka sendiri, dan apa yang merupakan keburukan yang orang lain lakukan akan kembali kepada mereka. Jadi intinya untukku ya untukku, untukmu ya untukmu, gitu deh ya. Jadi harus hati-hati ya dalam berperilaku, karena apa yang kita lakukan itu pasti akan kita pertanggungjawabkan. Nggak mungkin dong kan, kayak misalkan apa yang saya perbuat Mbak Sofi yang tanggung jawab, kan nggak mungkin Kan ya. tidak adil. Ingat ya, itu juga jangankan hanya di Al-Quran, itu pun masuk undang-undang loh. Nah, sila berapa tuh ya? Sila Siapa nih kelima anak gak hukum? sih? Nah, sekian dulu ya dari Mbak Sofi, nanti disambung sama narasumber lainnya. Narasumber yang selanjutnya nih, lebih keren loh. Tungguin ya. Masih dengan pembahasan yang sama dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Narasumber kedua kita adalah saya Nurul Hafidoh, biasa dipanggil Nurul. Mbak Nurul, apa Anda tahu tentang tuntutan toleransi yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13? Ya, tuntutan toleransi itu tersendiri ada dua. Yang pertama, adanya sikap saling memahami, yaitu mutual understanding. Yang kedua, saling menghargai, yaitu mutual respect. Bisa Anda sebutkan prinsip toleransi? Prinsip toleransi itu ada tiga. Yang pertama, keragaman itu biasa, yaitu kemajemukan hal yang lumrah yang tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Yang kedua yaitu keragaman itu biasa, yaitu semua orang bisa hidup dan membiarkan orang lain pun hidup. Yang terakhir yaitu sahaja dalam keragaman, yaitu sikap menengah, objektif yang mengantarkan pada pemikiran dewasa dan dalam melakukan merespon keragaman itu tersendiri. Mungkin bisa beri contoh perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bergaul dengan teman, yaitu tanpa membeda-bedakan agamanya. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Yang ketiga, menghargai, menghormati perayaan hari besar agama lain, tetapi tidak untuk mengikuti. Yang keempat, yaitu tidak menghina atau menjelek-jelekkan agama lain. Yang terakhir, yaitu menjaga silaturahmi kita dengan tetangga kita walaupun berbeda agama. Ya, berarti intinya kita harus tetap menghormati apa keyakinan mereka dengan perayaan-perayaannya, tetapi tanpa mengikuti dan ikut mengucapkan akan merayakan juga. Ya bisa disimpulkan seperti itu. Berbicara tentang toleransi, tentunya ada keterkaitannya dengan kerukunan. Jika toleransi dapat diwujudkan, pasti akan tercipta juga kerukunan. Menurut Anda, definisi kerukunan itu apa sih? Kerukunan adalah sikap yang harus dijaga untuk tidak saling bermusuhan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis, dan tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan, suku, ras, dan agama itu sendiri. Baiklah, cukup penjelasan dari narasumber kedua kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber ketiga. Penasaran nggak siapa? Langsung aja kita ke narasumber ketiga. Narasumber kita yang ketiga adalah, perkenalkan, nama saya Serina Dwi Rahayu, bisa dipanggil Sarli. Oke Mbak Sarli, setiap hal kan memiliki batasan tersendiri. Ya, benar. Nah, toleransi pun juga begitu. Apa sih batas-batas dari toleransi tersebut? Batas-batas dari toleransi tersebut, yang pertama, setiap agama menjadi tanggung jawab orang memeluk agama itu sendiri. Yang kedua, toleransi dalam pergaulan hidup beragama bukan tentang keagamaan, melainkan tentang keberagaman dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama. Oke, berarti intinya kita diajarkan untuk menghargai agama tiap orang,
pasti berbeda, Ya, benar. tetapi Tidak mencampuri. ya balik lagi ke diri sendiri, agama diri kita sendiri ya tidak sama dengan agama orang lain. Agama orang lain juga Iya. bukan urusan kita. Ya, Kita hanya perlu menghargai dan menghormati hormati saja. saja. Oke. Perbuatan apa yang dapat dilakukan supaya terciptanya kerukunan? Saling menghormati, bersilaturahmi antar tetangga walaupun itu berbeda agama. Yang ketiga, saling mengasihi dan menyayangi. Ya. Terkadang ada beberapa perilaku yang dapat menghalangi terciptanya kerukunan. Jelaskan bagaimana perilaku yang harus kita hindari supaya kerukunan dapat terwujud. Perilaku yang dapat kita hindari yang pertama egoisme. Mengapa demikian? Karena egoisme merupakan sifat keras kepala yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, sikap ekstremisme. Yang kedua ini sangatlah parah karena sifat ekstremisme merupakan sifat memaksa untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bagaimanapun caranya, mereka akan memaksakan hal tersebut. Nah, jadi kita nggak boleh egois, kita Iya. nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Benar. juga. Tiap orang memiliki hak-hak masing-masing ya. Masing-masing. Lalu apa manfaat yang kita dapatkan dengan terciptanya kerukunan? Manfaat yang pertama, terciptanya stabilitas nasional. Yang kedua, kita dapat terhindar dari hal-hal yang buruk yang dapat membuat diri kita rugi dalam berbangsa, beragama, dan bernegara. Yang ketiga, mencegah perpecahan. Oke, intinya pasti banyak manfaat yang kita dapatkan Ya. dari terciptanya kerukunan Kerukunan. dan juga pasti sangat mengurangi terjadinya konflik ya. Iya. Lalu dari semua yang kita bahas, tentunya antara toleransi dan juga kerukunan saling memiliki keterkaitan. Menurut Anda, apa hubungan antara toleransi dan kerukunan? Hubungannya yaitu apabila sudah tercapainya toleransi, maka kerukunan pun akan tercipta. Oh, begitu juga sebaliknya. Iya. Oke. Tapi kalau kerukunan belum tentu bisa toleransi loh. Oke, sekian video dari saya. Mungkin ada kesalahan dari saya selaku pewawancara dan juga narasumber Ya. kita, baik narasumber pertama Mbak Sofi, narasumber kedua Mbak Nurul, dan juga narasumber Ya, kita yang iya, terakhir saya. Mbak Sarli. Saya Terlepas dari itu, kami mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung atau melukai hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.